Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Guntur selaku perwakilan dari Kepala Sekolah SDN Karangmojo 1 serta Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dari SD Negeri Karangmojo 1 yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan dan juga nikmat kebahagiaan serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan di sini majelis dalam rangka diseminasi budaya positif SD Negeri Karangmojo 1. Kedua kalinya tak sempat salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW karena atas saudara dan beliaulah kita bisa membedakan antara yang batil dan yang hak. Semoga kita selalu mendapat syafaat dari beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan hari ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat membawa lancarnya acara kita dari awal hingga akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya yaitu sambutan sekaligus berkenan membuka acara pada hari ini kepada yang terhormat Bapak Guntur dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan buat mawon nggih. Semoga kita di sini dikasih kesehatan. Nggih, sakit itu buat enak. Saya di sini akan membuka kegiatan aksi nyata modul 1.4, nggih, yang akan dipaparkan oleh ibu kita, Ibu Ari Rahmawati, yang berjudul Budaya Positif SDN Negeri Karangmojo 1 Kelanyar Jombang. Kegiatan kula buka. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan diseminasi atau pemaparan budaya positif. Di sini adalah materi dari calon guru penggerak angkatan 11 di modul 1.4. Di sini materi yang saya paparkan yang pertama yaitu berkenaan dengan disiplin positif, kemudian motivasi dari perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar dari manusia, posisi kontrol restitusi dari guru, dan yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 6 nanti saling berkaitan. Okay. Untuk yang pertama, sebelum kegiatan kita mulai, marilah untuk merefresh sejenak setelah berjalannya seharian ini melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari pagi sampai siang. Mari kita keluarkan aura positif kita dengan senyum selama 30 detik. Monggo Bapak Ibu berdiri, senyum dengan yang paling manis dengan temannya. Nah, kita keluarkan aura positif yang mulanya senyum, pasti akhirnya akan jadi tertawa ya. Oke, terima kasih. Mari kita membuat kesepakatan pada forum ini
Oke. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Setuju nggih? Jadi nanti bila ada yang ingin berpendapat, kita bisa saling menghargai dan menjadi pendengar yang baik. Kemudian ada tambahan yang lain. Bila ingin ke belakang boleh, nggih. Kemudian ada lagi. Bila ingin berpendapat bisa untuk memajukan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ya budaya positif tadi. Nah, kita sebagai seorang guru tentunya kita ingin menjadi guru yang baik, ya. Nah, guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep berikut ini. Ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu setiap orang melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Nah, kita cari tahu motivasi itu nanti internal atau eksternal. Kemudian keyakinan sekolah, tentunya setiap kegiatan berjalan di awal semester dengan anak-anak membuat keyakinan kelas, bersama anak-anak yang bagaimana peraturan, ya peraturan kelas itu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, setiap anak atau bahkan kita itu mempunyai kebutuhan. Nah, tentunya kebutuhan dasar itu nanti apa saja itu akan kita bahas di sini. Kemudian ada posisi kontrol. Nah, sebagai seorang guru yang baik kita punya posisi. Nah, kita di posisi yang mana nanti kita bisa koreksi diri kita masing-masing. Dan posisi sebagai seorang guru yang baik itu di posisi apa? Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, ini yang baru segitiga restitusi ini adalah cara kita untuk mengatasi atau menempatkan posisi kita nanti menyelesaikan masalah dengan anak-anak. Untuk selanjutnya, disiplin positif. Nah, mungkin ada yang sudah tahu disiplin positif itu apa? Disiplin positif. Sebenarnya kita sudah melakukan ini. Bu Amel. Disiplin positif. Kerapian, tata tertib, kebersihan. Nanti pembiasaan ya. Oke, bagus, benar sekali. Disiplin positif di sini itu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk lebih bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi anak-anak di sini kegiatan penerapan yang dilakukan anak-anak kita untuk mengajarkan rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai dari kebajikan. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri. Nah, di sini anak bisa mengontrol diri dalam melakukan kegiatan atau tindakan. Nah, dia sebagai anak disiplin diri dapat membuat murid memahami, ya, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Misalnya seperti ini. Anak datang ke sekolah untuk apa? Melakukan terkadang ada yang karena paksaan, untuk sekolah. Ada yang karena pengen dipuji. Ada yang takut karena hukuman. Nah, itu termasuk eksternal. Kalau internal itu dari dalam diri murid sendiri. Nanti akan kita bahas di belakang lebih lanjut. Bahkan pujian atau hadiah itu dapat menjadi sebuah hukuman bagi anak. Disiplin positif ini berdasarkan dari profil pelajar Pancasila
Pancasila ini sudah tercermin semua. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudahkah kita laksanakan ini Bapak Ibu? Contohnya apa? Kebiasaan pagi. Iya. Nilai kebajikan apa di situ yang kita ajarkan anak-anak? Tadi kan disiplin positif untuk mengajarkan anak untuk bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya kan? Nilai kebajikan apa dari pembiasaan itu? Keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mandiri. Kalau kita sudah melakukan disiplin pada karakter mandiri, ya sudah melakukan atau menyiapkan diri ketika Oke, terima kasih. Kemudian berkebinekaan global. Sudahkah? ketika siswa kita kan beragam ada agama yang berbeda, tetapi tetap terbuka untuk saling menerima berkebinekaan. Iya, terima kasih. Berkebinekaan global, anak-anak dengan beraneka ragam. Kalau di sini ada 2 penganut agama yang berbeda, nggih. Dan pada saat kegiatan pembiasaan pun anak-anak juga melaksanakan pembiasaan berdasarkan agama masing-masing juga, dan anak-anak tetap rukun. Kemudian kegiatan lagi budaya yang berkebinekaan, jalanan nggih. Kemudian remo nggih. Itu kita laksanakan. Gotong royong kita langsung kenakan kapan ini? Jumat bersih setiap minggu kedua dan keempat. Kemudian kreatif. Kita buat proyek-proyek Oke, ya. Kemudian bernalar kritis. terkait bencana masalah anak ketika mungkin dia ada kurang persiapan belajarnya, bisa ya aku harus bagaimana gitu ya. Dia harus bisa mencari solusi untuk masalahnya terkait dengan kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Oke. Itu tadi tentang disiplin positif. Sekarang motivasi perilaku manusia. Oke. Dalam melakukan suatu tindakan atau kegiatan, anak-anak tentunya ada motivasi sendiri untuk melakukan itu. Ada yang tahu motivasi perilaku manusia apa saja? Oke, kita masuk ya. Motivasi perilaku manusia. Ini ya. Dalam modul ini motivasi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi anak itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka datang ke sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman misalnya. Kemudian mereka melakukan piket supaya tidak dihukum oleh bapak ibu guru atau tidak dimarahi oleh teman-temannya. Itu motivasi yang pertama. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dia melakukan piket supaya dipuji. Oh, pinter piket. Nah, kemudian itu termasuk ada 2 kan tadi, eksternal dan internal. Kalau yang 1 dan 2 masuk eksternal, ya, itu dorongan dari luar, dari orang lain. Nah, harapannya kita sebagai guru harus menumbuhkan motivasi anak itu dalam dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang tadi bahwa sebagai guru yang baik harus bisa menumbuhkan rasa ini kepada anak-anak. Nah, untuk menumbuhkan itu, salah satu langkah yang harus kita lakukan yaitu membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau dulu itu peraturan. Nah, apa itu keyakinan sekolah? Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu?
Ada yang punya pendapat? Keyakinan kelas? Pernah buat keyakinan kelas? Kesepakatan? Iya. Apa itu? Berisi yang dilakukan atau tidak, atau berisi aturan yang mereka sepakati supaya di dalam kelas itu merasa nyaman, bisa belajar dengan baik sesuai dengan keinginannya. Kita buat keyakinan kelas itu sendiri atau bersama anak-anak? Bersama anak-anak. Kenapa kita buat bersama anak-anak? Karena di dalam kelas kan tidak hanya ada guru, tapi mereka yang belajar itu bagaimana supaya merasa nyaman. Jadi dapat mengajukan pendapat, Keinginannya, harapannya. Oke, terima kasih. Terus sekali bahwa keyakinan sekolah itu adalah ini ya. Nah, keyakinan sekolah itu kita buat bersama dengan siswa. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau dulu itu aturan sudah ada, ya kan? Kalau zaman kita dulu aturan sudah ada, tidak boleh datang terlambat. Nah, dalam keyakinan kelas ini kita bentuk dengan merubah kalimat-kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Ya, tidak boleh datang terlambat. Kita ubah menjadi kalimat positif menjadi datang tepat waktu. Nah, itu nanti akan kita laksanakan. Kenapa? Kita memunculkan aura-aura positif, kita memunculkan nilai positif. Nah, ketika kita misal jangan buka situs ini misal, maka akan malah dilakukan, ya kan? Mengatakan ya, tidak boleh terlambat. Maka kan kayak seolah, nah itu motivasi di situ. Jadi kita ubah aura kalimat negatif itu menjadi positif. Nah, dalam keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal dan yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kita pun harus konsekuen. Jadi ketika keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan siswa, maka anak-anak pun pasti akan melakukannya karena itu dibuat dengan keinginannya mereka, bukan dari kita. Itu muncul, kita buat bersama, kita sepakati, otomatis akan timbul dari dalam diri anak itu. Jadi nilai internalnya bukan eksternal lagi, karena dia membuat dia sendiri. Nah, di sini contoh ya, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan di kelas, contohnya di kelas 5. Bekerja sama menjaga ketertiban kelas. Nah, kemudian saling peduli, menghargai, dan membantu sama lain. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Terkadang ada anak yang pendiam ya. Pendiam itu sulit untuk mengutarakan pendapat. Nah, itu kita harus lebih inovatif lagi untuk memancing anak-anak agar mau mengutarakan pendapatnya. Kemudian, suasana biar lebih hidup lagi, mari kita lakukan ice breaking. Ice breaking-nya itu berkenaan dengan gajah semut dan ular cacing. Ketika nanti saya bilang gajah besar, kalau semut kalau ular panjang, kalau cacing
Oke, tes drive. Gajah. Besar. Cacing. Pendek. Kemudian semut. Gajah. Oke. Ular. Cacing. Oke, ini yang pertama. Bisa ya? Oke. Tapi sekarang ketika saya bilang ular, jenengan bilang panjang tapi tangannya yang berarti ular panjang tapi ini yang pendek. Konsentrasi nggih, tes drive dulu. Ular cacing oke. Semut semut gajah oke, mulai nih. Yang salah nanti dapat konsekuensinya. Oke, boleh berdiri? Jenengan harus pegel. Oke, semut semut kecil, gajah ular cacing gajah semut ular cacing ular gajah. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita lanjut ya. Apa tadi? Ya, ada keyakinan. Kita lanjutkan pada kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu apa itu kebutuhan dasar manusia? Sebagai manusia, kebutuhan dasar kita apa? Kebutuhan dasar manusia contohnya begini, misalnya kebutuhan dari kita mulai dari anak dulu. Kebutuhan anak itu biasanya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Setelah tingkatannya meningkat lagi, misalnya kebutuhan untuk belajar, untuk kehidupannya selanjutnya. Terus kebutuhan setelah belajar, kita kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya, misalnya dengan nanti kalau sudah anak mulai bekerja, istilahnya untuk menghidupi dirinya sendiri. Mungkin itu. Terima kasih. Ada jawaban lain, Bu Afni? Kebutuhan dasar manusia. Untuk sebagai manusia kita butuh apa? Butuh sandang, pakaian, pangan, dan tempat tinggal. Oke, terima kasih. Oke, betul juga jawabannya, Pak Guntur. Dasar itu ya hidup. Pertama itu hidup. Percuma kalau semua diadakan kalau tidak hidup. Berarti kan dasar itu adalah pondasi. Berarti hidup. Hidup untuk apa? Memenuhi kebutuhan dasar, dimulai dari makan. Ya, itu hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Makasih. Terima kasih. Oke, tadi ada kasih sayang. Oke, ada kebutuhan dasar yaitu untuk bertahan hidup ya Pak ya. Kemudian memenuhi untuk kebutuhan yang lain, sandang, pangan dan papan. Oke, ini kebutuhan dasar manusia. Ya, ini kita lihat ini dulu. Kita punya murid. Setiap murid itu punya karakteristik masing-masing, punya keunikan masing-masing. Nah, dari keunikan murid atau karakteristik murid dalam melakukan suatu perbuatan, nah, jika dia bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar yang sebenarnya,
kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, ada kebutuhan kebebasan, iya, ada kebutuhan kesenangan. Tentunya kita juga butuh kesenangan, ya. Nah, ini ada contoh, ada studi kasus ini ya. Gutias, ada di sini Gutias ya? Iya, ada. Oke. Gutias, guru ahli kelas dari kelas 5 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Roni. Namanya Roni. Oke. Beberapa anak telah mengeluhkan Roni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Tias, apa yang Anda lakukan dan apa alasan Roni melakukan hal tersebut? Kira-kira dengan kasus ini, bagaimana cara kita seandainya panjenengan menjadi Ibu Tias? Apa yang panjenengan lakukan awalnya untuk menyelesaikan masalah ini? Ada yang mau memberikan solusi? Oh, Bu Tias. Iya, untuk masalah ini kemarin saya mencoba untuk pertama itu ke Roninya Bu. Saya tanyai alasan Roni melakukan hal tersebut apa, karena itu sudah terjadi beberapa kali gitu. Alasan Roni ketika melakukan itu yang pertama dia memang dari rumah tidak dibekali, tidak membawa orang tuanya. Ini kan juga harus kerjasama dengan orang tua juga nih Bu, gitu. Jadi saya juga harus komunikasi, langkah saya itu komunikasi juga dengan orang tua untuk selanjutnya bisa si Roni ini punya bekal sendiri dari rumah dan tidak minta lagi kepada teman-temannya. Seperti itu Bu. Kebutuhan dasar apa Bu Tias? Berarti yang perlu dipenuhi. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Terima kasih. Oke, jadi untuk menyelesaikan sebuah kasus atau masalah yang ada di sekolah, kita tidak serta-merta melakukan sendiri. Kita perlu kolaborasi. Nah, ini berdasarkan dengan kasus yang benar terjadi pada Bu Tias ini. Nah, ini karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan. Dia tidak mau bekal makan siang, maka kebutuhan dasar adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, bagaimana langkah kita sebagai guru jika kebutuhan ini? Tentunya kita harus memenuhi kebutuhan itu agar tidak terjadi secara berulang. Langkahnya salah satunya ya kita berkolaborasi dengan orang tua agar bisa membawakan bekal atau mengantarkan bekal jika pagi itu belum matang ya. Jika ini karena dia merasa senang ketika temannya melaporkan tindakannya itu ke gurunya, memberitahu orang tuanya sehingga orang tua menjadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah kasih sayang. Nah, kita sebagai guru kita perlu tahu kalau dia kurang kasih sayang dari orang tua, berarti di kelas kita harus bisa memberikan kasih sayang. Misalnya selalu melibatkan dia setiap kegiatan atau menempatkan dia di depan sehingga dia merasa diperhatikan oleh kita ketika di depan. Tuh. Kemudian jika alasan Roni itu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Berarti dia pengen menjadi seorang pemimpin, penguasa. Langkah kita apa kira-kira? Apa? Kira-kira melibatkan dia, misal kita di kelas ada kelompok. Bisa mengondisikan Roni itu untuk mengondisikan teman-temannya. Berarti dia butuh penguasaan agar nanti dia lebih bertanggung jawab. Ya. Kemudian jika alasan Roni karena dia merasa bosan, jika
apakah itu dia sudah membawa bekal tapi bosan dengan makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, dari hari ke hari selalu bekalnya yang sama, maka dia itu ingin mencoba makanan yang beraneka ragam. Maka kebutuhan yang dibutuhkan oleh Romi yang harus segera dipenuhi adalah kebebasan. Maka kita apa kira-kira jika kita menghadapi siswa seperti itu? Kolaborasi dengan orang tua yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa mengadakan makan bersama, tukar lauk, ya. Nah, kita mengajarkan bahwa merebut itu juga tidak baik, tapi alangkah baiknya kita berbagi atau bertukar lauk seperti itu, ya. Kemudian jika alasan Romi ya karena iseng, ya, menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, nah ini usil, ya. Maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Roni adalah kesenangan. Nah, itu Bapak Ibu kebutuhan dasar yang perlu kita tahu, perlu kita gali dari anak-anak agar kita bisa memenuhi, bisa apa yang harus kita lakukan terhadap anak tersebut, langkah apa itu yang harus kita ketahui. Nah, untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol atau restitusi. Nah, posisi kontrol ini Nah, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum. Nah, ini biasanya otoriter, ya. Itu peraturan langsung dikasih hukuman tanpa kita mencari alasan kenapa anak tersebut melakukan hal itu. Guru sebagai pembuat masalah, biasanya di sini tuh guru itu banyak ceramah, kamu itu nggak kasihan sama ibu, kamu sudah melakukan kesalahan, nah, seperti itu. Jadi anak itu merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, nah, biasanya ini diawali dengan ayolah bantu ibu, kita selesaikan tugas ini bersama-sama. Okay. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, untuk sebagai pemantau ini biasanya seorang guru itu pengamat, ya. Ya wes, tak dulu saya terusin. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini harapannya nanti kita bisa menjadi guru yang sebagai manajer. Nah, kita pada tabel nih, di sini ada 5 posisi kontrol itu. Tadi kan kita budaya positif itu kan merubah dari identitas gagal ke identitas berhasil. Nih. Menghindari hukuman, kemudian mengharapkan imbalan atau ketergantungan dari orang lain, dan menghargai diri sendiri. Tadi ya ada 3. Untuk penghukum biasanya menghardik, menyakiti, menyindir kalimat-kalimatnya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, biasanya seperti itu. Guru berbuat seperti itu. Nah, hasilnya apa? Anak akan berontak dan menyalahkan. Akibatnya dia juga akan berbohong. Ajar main paling kuring-kuring nih. Biasanya anak seperti itu ya. Dampak dia akan mengulangi kesalahan lagi. Kemudian membuat rasa bersalah. Kamu itu seharusnya seperti ini. Ibu sudah pernah ngasih tahu, ceramah-ceramah seperti itu ya. Kemudian hasilnya apa? Dia akan menyangkal. Dia juga akan berbohong. Dia nggak mau disalahkan. Dia akan minta maaf, tapi dia akan merendah. Jadi dia nggak bisa mengutarakan pendapatnya. Dan ini sudah terjadi pada siswa di kelas 5. Akil, ya. Iya, dia tidak bisa berpendapat. Nah, kemudian identitas berhasil atau sukses itu juga kontrol dari luar, ya, mengharapkan imbalan atau ketergantungan, nah, buat alasan-alasan untuk murid, menghitung dan mengukur. Nah, biasanya kalau sebagai teman, biasanya Bapak Ibu jangan lupa ketika kita berperan sebagai teman, kita pun jangan sampai lupa bahwa kita juga sebagai
sebagai guru, digugu dan ditiru. Jadi ketika berkata, bertindak itu pun akan ditiru, oke? Nah, itu. Jadi yang terbaik sebagai seorang guru, kita harus bisa menempatkan diri kita menjadi manajer. Nah, di sini kenapa menjadi manajer? Kita nanti akan mengidentifikasi kasus-kasus itu, menempatkan posisi kita sebagai apa, dan kita identifikasi dengan yang namanya segitiga restitusi oleh seorang guru, yaitu sebagai manajer. Karena sebagai manajer kita menggali seorang anak untuk menghargai dirinya sendiri tanpa mengharapkan imbalan, tanpa takut pada hukuman. Nah, posisi kontrol atau restitusi sebagai manajer ini, guru dapat berbuat sesuatu bersama, ya, bersama dengan murid untuk mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi nanti kita tanya kenapa kemarin ini siswa kita terlambat datang sekolah, kenapa datang terlambat. Kita nggak mencari salahnya anak, tapi kita carikan solusi bersama-sama. Kita dengarkan alasannya, kemudian kita tanyakan kesepakatan apa yang ada di kelas, kesepakatan apa yang dia langgar. Nah, untuk selanjutnya bagaimana dia dapat mengatasi masalahnya supaya dapat kembali lagi ke nilai kebajikan, lurus lagi pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi tidak berdasarkan eksternal, tidak dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Nah, salah satu langkahnya yaitu dengan cara segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi adalah proses dialog, ya. Kita garis bawahi dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita itu berdialog dengan murid kita, ya, agar mereka tahu dia belajar dari kesalahannya, dia tidak minder, dia dapat menemukan solusi untuk masalahnya sendiri, dan solusi itu bukan dari kita, tapi dari dirinya sendiri. Nah, di sini tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, biasanya diawali dengan kita pancing. Biasanya kalimat kunci dari menstabilkan identitas itu biar anak tidak minder, ya, biar dia bisa mengutarakan pendapatnya. Biasanya ibu juga pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti punya kesalahan, tapi ibu tidak mencari kesalahannya, tidak mencari siapa yang salah. Marilah kita cari solusinya bersama. Nah, itu kata kunci yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Di situ kan anak jadi termotivasi, ya. Jadi anak itu mau, oh iyo, sing salah kak aku toh. Jadi dia nggak terlalu minder. Tetapi setelah itu kita lakukan validasi tindakan yang salah. Yang kedua, langkahnya bagaimana? Oke, jadi ketika kamu terlambat itu benar apa salah? Salah, Bu. Ya, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti punya kesalahan. Tapi di sini kita cari solusinya bersama. Nah, langkah validasinya apa? Nah, oke, ibu tahu kamu melakukan itu pasti punya alasan. Alasannya apa kok datang terlambat? Nah, anak akan menjawab, itu Bu, tadi bangunnya kesiangan. Bu, kok bisa siang? Tadi malam tidur jam berapa? Jam 10, Bu. Kenapa kok sampai jam 10? Kita cari tahu, kita gali. Oke, dia kan sudah memunculkan alasannya. Nah, baru kita menanyakan keyakinan. Terlambat datang ke sekolah itu
Tadi kita sudah tanya ya, benar apa salah? Kita tanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar ketika datang terlambat. Masih ingat nggak keyakinan kelasnya? Kita gali, dia masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Ya Bu, masih ingat, coba sebutkan apa? Nah, keyakinan kelas yang berhubungan dengan apa yang dia langgar itu, biar dia munculkan, kita pancing ya, sehingga muncul, ya Bu, datang tepat waktu. Jika anak bertengkar, misal menghargai teman. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Ya Bu, datang terlambat. Oke, sekarang apa langkahmu atau apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa melaksanakan keyakinan kelasmu? Kita pancing lagi ya, biar dia menemukan solusi. Dia kan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nanti malam tidak tidur terlalu malam lagi Bu. Oke, apa lagi? Kira-kira biar pagi gak gugup apa? Menyiapkan buku malam. Nah, itu kita pancing seperti itu sehingga dia tahu ternyata aku salah, aku juga bisa memperbaikinya sendiri. Kan kita tidak, kamu harus seperti ini, tidak. Nah, itu adalah segitiga restitusi. Kalau dalam guru BK ya, kalau kita di SMP SMA itu ya. Nah, kalau guru SD kan kita harus tahu dengan karakteristik masing-masing dari siswa kita. Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa merupakan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Gagal itu tadi anak yang biar anak itu tidak, aku gagal ya wes, nah misalnya seperti itu, dia biar termotivasi lagi. Menstabilkan identitas ini contoh tadi kalimatnya ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita munculkan itu biar dia tidak terlalu takut, tidak terlalu bahwa oh iya itu aku dok. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah agar tidak terulang, tidak mencari tahu siapa yang salah yang benar. Kalau anak dihadapkan, misal anak yang ini sama ini bertengkar, maka akan itu posisi salah, itu posisi salah, kan seperti itu ya. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu mau bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini ke anak sendiri. Kemudian validasi tindakan dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, dia itu mengoreksi salahnya kena apa, itu dikoreksi sendiri, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Nah, ini punya alasan tadi. Kemudian apa yang penting bagi kamu datang ke sekolah, kenapa terlambat, itu tadi. Kita lanjutkan menanyakan keyakinan. Ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, memunculkan motivasi secara intrinsik, mengaitkan keyakinan yang sudah disepakati dengan tindakan dari yang salah tadi. Ini ya apa yang dipercaya, ya apa yang telah kita sepakati itu dimunculkan. Nah, baik Bapak Ibu, dari sini sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti 1. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia nanti bisa dimunculkan dari keyakinan kelas satu sekolah berdasarkan dengan kebutuhan anak. Dan kita sebagai guru berperan memerankan posisi kontrol kita sebagai apa yang terbaik untuk siswa kita dan dapat dimunculkan pada segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, apakah ada
mungkin untuk pelaksanaan segitiga restitusi, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa setiap kegiatan anak tidak melulu kita memberikan hukuman. Ya, kita bisa rubah pada konsekuensi. Ya. Jadi apa itu konsekuensi? Beda ya dengan hukuman. Kalau hukuman itu kadang, oh kamu datang terlambat, hukumannya membersihkan kamar mandi. Kan tidak ada hubungannya. Ya, dia sudah terlambat, dia sudah kehilangan pelajaran. Nah, mungkin konsekuensinya karena kita ada keyakinan kelas, ada kesepakatan jika melanggar itu mungkin anak-anak terlambat 10 menit akan kehilangan jam istirahatnya 10 menit untuk menambahkan pelajaran. Jadi ada kaitannya, ya, tidak bertolak belakang konsekuensi. Dan hindari imbalan. Karena terkadang anak itu diberikan imbalan, diberikan pujian, mereka akan berbuat baik karena mengharapkan imbalan atau pujian. Tapi ketika sudah tidak kita beri lagi, maka wis gak oleh neh. Kenapa pujian atau imbalan tadi itu atau hadiah itu adalah sebuah hukuman juga? Karena apa? Mematikan anak untuk dia kan dari ekstrinsik ya, bukan dari dalam dirinya, mengharapkan dari orang lain. Kita motivasi anak supaya muncul motivasi itu dari dalam dirinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini berkenaan dengan budaya positif. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga mampu memberikan atau menyampaikan ilmu, mendidik anak-anak kita sesuai dengan kodratnya, baik kodrat zaman, kodrat alamnya, berdasarkan tujuan visi yang kita ingin capai, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bu Ari pengen tahu, kalian di kelas ini nanti pengen seperti apa? Sampean pengen belajar seperti apa? Pengen suasana kelas yang bagaimana? Nah, maka dari itu hari ini kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu bersama-sama. Enak ya? Kita buat bersama-sama dan nanti kita laksanakan bersama-sama. Oke. Untuk yang pertama, keyakinan kelas. Di kelas harus bagaimana? Atau tidak boleh apa? Tidak boleh bertengkar. Oke.
Oke, sip. Tidak boleh berbicara atau berkata kotor. Ya, karena apa? Berkata kotor dapat menyakiti hati temannya. Iya. Maka dari itu kita berkata yang baik-baik saja. Oke. Yang keempat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dibuang kemana sampahnya? Ke sampah atau ke loker? Kemana? Ke tempat sampah. Kemudian tidak boleh mengejek. Ya, tidak boleh mengejek. Berarti dengan teman harus saling apa? Menyayangi, saling apa lagi? Saling menghormati. Oke. Ada lagi? Tidak boleh merusak fasilitas Oh, tidak boleh. Sekolah ya? Contohnya apa fasilitas sekolah? Kapan? Dirusak ya? Apalagi? Meja, jangan diapakan? Orek, apalagi? Kursi, ya, jadi publik ya? Apalagi? Ini apa ini? Buku. Diapakan? Boleh dirapikan ya? Contohnya yang belakang. Ya, yang belakang sudah rapi belum? Belum. Karena kita membaca enggak apa-apa. Setelah selesai kita tata lagi, kita rapikan lagi. Ye, ada lagi? Ada lagi? Cukup? Oke, kita rubah kata tidak ini menjadi kalimat positif. Ya, kalau tidak itu kan kalimat larangan ya, kata larangan ya. Kita ubah menjadi kalimat positif. Ya. Oke, yang satu tidak boleh bertengkar. Berarti apa? Saling menyayangi. Yang kedua, tidak boleh ramai. Iya. Tertib. Oke, yang ketiga, pinter-pinter ya, Rek ya. Tidak boleh berbicara kotor. Sopan, ya. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Atau apa anak-anak selain itu? Membuang sampah berarti kita harus apa? Menjaga kebersihan. Oh, hebat. Yang kelima, tidak boleh mengejek. Saling menghormati. Yang keenam, tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Ada lagi satu. Ya. Datang, tidak boleh datang lambat. Ya. Apa berarti? Datang tepat waktu.
boleh dipinjami atau tidak? Dipinjami. Tapi dengan rasa saling menyayangi ketika sudah dipinjami, berarti sampean harus apa yang dipinjami? Mengembalikan, tidak dirusak, ya. Oke. Kemudian tertib. Tertib. Ya, ketika sudah jam masuk, berarti sampean harus apa? Ketika sudah jam masuk harus apa? Masuk kelas. Setelah itu apa? Doa ya, bagi lakukan pembiasaan. Kemudian setelah itu saat di kelas, boleh nggak kita makan? Tidak. Boleh nggak? Boleh, di kelas itu makan boleh, tetapi saat jam istirahat. Ya, ketika sangat terpaksa haus, boleh minta izin. Bu, maaf, saya tadi lari-lari, kemudian masuk kelas masih haus, boleh izin minum sebentar, Bu? Nah, itu sopan. Ya, nanti sama Bapak Ibu guru akan diizinkan. Oke, ini harus izin dulu, tidak langsung blok. Ya, itu namanya tidak tertib. Ya, kemudian memakai seragam yang sudah kita sepakati ya. Waktunya olahraga pakai olahraga. Setelah itu jam pelajaran lagi kita berganti seragam untuk melakukan. Kenapa harus ganti? Karena sudah ganti kelasnya. Iya. Kenapa? Karena setelah olahraga sama bajunya kan kena apa? Keringat. Banyak kumannya ya. Biar kuman itu tidak selalu menempel pada bajunya sampean ke tubuh, sehingga ganti baju dan nyaman, gak berat. Ya. Kemudian jika di dalam kelas pakai topi boleh nggak? Ya. Kemudian lagi ada lagi? Tertib? Kita lanjut. Sopan. Tadi tidak boleh berkata kotor ya. Sopan. Kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik pada teman ataupun kepada Bapak Ibu guru. Ya, karena ucapan adalah sebagian dari doa. Jika sampean mengucapkan yang jelek, maka yang terjadi yang jelek. Maka kita ucapkan ya baik, yang sopan. Ya. Dan perkataan sopan itu menyenangkan atau menyakitkan? Menyenangkan hati orang lain juga adalah sebuah ibadah. Ya. Menjaga kebersihan. Ya, jika selesai melakukan kegiatan seperti tadi, kemudian setelah kegiatan itu boleh dibuang ke tempat sampah. Ya. Saling menghormati. Ya, baik dengan teman maupun dengan Bapak Ibu guru. Ketika temannya berbicara boleh didengarkan dulu. Setelah itu ganti sampean. Ketika sampean tidak sesuai misal pendapatnya saat diskusi, sampean boleh mengucapkan dengan kalimat yang baik. Ya. Jangan mengucapkan dengan kalimat salah lek ngomong bener aku. Nah, itu menghargai atau menghormati orang lain enggak? Enggak. Berarti kita harus bisa menghargai orang lain dari ucapan juga ya. Menjaga fasilitas sekolah. Ya, ketika dipinjami buku nanti berarti diapakan? Dirawat. Dirawat itu tidak dicoret, coret, tidak disobek. Ya, kemudian jika belum ada sampul boleh disampul supaya tidak apa? Kotor. Bagus. Kemudian datang tepat waktu. Kita pagi masuk jam berapa? Jam 7 kurang 45. Jam 6.45. 7 kurang 1/4. Setelah itu kebiasaan baik yang kita lakukan apa? Berangkat. Yang bawa sepeda? Yang bawa sepeda bagaimana biasanya? Turun dari sepeda. Setelah itu salim, bagus, bersalaman dengan Bapak Ibu guru ya. Setelah itu menaruh sepedanya, menaruh tasnya. Kemudian lapo sampean?
membantu membersihkan kelas. Ya. Setelah itu pembiasaan ya. Sesuai dengan jadwal pembiasaannya ya. Hafalan, apalagi? Tari remo, apalagi? Senam, apalagi? Tari jalanan. Ya, pembiasaan kita lakukan. Kalau setiap hari Jumat lagi? Oke, ini adalah keyakinan kelas ya yang akan kita lakukan. Sepakat enggak ini kita lakukan? Sepakat. Bisa tidak? Bisa dilakukan? Serius bisa? Ya, kita sepakat mulai hari ini kita lakukan keyakinan kelas ini dengan rasa senang. Dengan rasa apa? Senang. Oke, terima kasih anak-anak. Keyakinan kelas telah kita buat. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan agar kita juga bisa melaksanakan keyakinan kelas serta menuntut ilmu. Semoga ilmu-ilmu yang kita tuntut menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sayang. Sudah istirahat nak? Sudah baca? Oke. Rafif tahu nggak kenapa hari ini dipanggil ibu? Rafif tadi makan jajan saat di kelas ya? Saat jam pelajaran ya? Iya. Rafif tahu nggak makan jajan di kelas saat jam pelajaran itu termasuk perbuatan yang benar apa yang salah? Salah. Iya. Bu Ari tahu makan itu adalah kebutuhan. Iya. Nah, Bu Ari kalau lapar juga pasti akan makan. Tapi kita harus tahu kapan dan di mana serta waktu yang tepat kita harus makan. Bu Ari ingin tahu ini kenapa tadi Rafif makan di kelas. Kenapa? Nggak sarapan. Kenapa kok nggak sarapan? Bangun kesiangan. Oke. Rafif tahu nggak keyakinan kelas kita? Masih ingat nggak? Masih. Sebutkan apa saja keyakinan kelas. Jujur. Menghormati orang lain. Tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Oke. Kira-kira Rafif tadi makan di kelas tadi sesuai nggak sama keyakinan kelas kita? Enggak. Apa yang akan Rafif lakukan untuk memperbaiki dirinya Rafif supaya tidak makan di kelas lagi? Bangun lebih awal supaya apa? Tidak bangun kesiangan. Terus apa lagi? Oke, sarapan ya. Tidurnya lebih awal supaya bangunnya tidak kesiangan dan ada waktu untuk sarapan sehingga pada saat pelajaran tidak merasa lapar ya. Kira-kira kapan Rafif akan melakukan hal tersebut? Mulai sekarang ya. Sudah tahu ya? Oke, kita sepakat bahwa mulai sekarang Rafif akan melakukan keyakinan kelas kita. Sepakat? Tidak makan lagi di kelas saat jam pelajaran.